Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai materi partikularisme dalam kelompok. Nah, partikularisme dalam kelompok ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa partikularisme sebagai sistem. Nah, sistem yang bagaimana? Sistem yang mengutamakan kepentingan pribadinya di atas kepentingan umum. Partikularisme kelompok dapat menyebabkan munculnya sikap egois dan cenderung tertutup dengan kebudayaan lain. Dan paham partikularisme ini dilatar belakangi oleh berbagai hal yang berhubungan erat dengan aktivitas manusia. Hal yang paling mendasar yang mempengaruhi adalah agama, sosial, budaya, dan politik. Nah, di sini ada beberapa contoh paham yang menunjukkan partikularisme dalam kelompok. Yang pertama adalah primordialisme, yang B etnosentrisme, yang C chauvinisme, dan yang D nepotisme, E separatisme, dan yang terakhir itu adalah rasisme. Nah, yang pertama adalah primordialisme. Menurut Ramlan Surbakti, primordialisme merupakan suatu keterkaitan antara individu satu dengan individu yang lainnya di dalam suatu kelompok yang didasarkan atas suatu ikatan. Nah, ikatan di sini maksudnya ikatan kekerabatan, suku, adat istiadat. Sehingga dengan hal ini dapat menghasilkan suatu pola perilaku dan pola pikiran yang sama. Selain itu menciptakan cita-cita yang sama. Nah, selain itu primordialisme ini merupakan pandangan yang memegang teguh segala hal yang memang sudah dibawa oleh setiap individu itu sejak lahir. Baik itu dari suku kah, budaya, adat istiadat, kepercayaan, dan lain sebagainya. Dan menetap di mana lingkungan pertama individu tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh dari primordialisme. Contoh primordialisme ini yang pertama itu adalah munculnya gerakan Aceh Merdeka. Yang kedua, munculnya gerakan radikal seperti Hizbut Tahrir. Yang ketiga, masyarakat pendatang memilih tempat tinggal yang mayoritas di lingkungannya itu berasal dari daerah yang sama. Nah, itu adalah contoh dari primordialisme. Nah, yang B. Jadi yang B ini akan kita bahas mengenai etnosentrisme. Istilah etnosentrisme ini dalam sejarahnya itu diciptakan oleh W.G. Samar 1906 yang menggambarkan bias antara kelompok dalam dan kelompok luar yang mana ada sikap, adat istiadat, dan perilaku tanpa keraguan dan kritik yang dianggap lebih unggul bagi tata sosialnya gitu. Selain itu, etnosentrisme adalah serangkaian persepsi atau penilaian di mana penilaiannya ini menganggap budayanya itu lebih unggul, lebih baik dari kebudayaan orang lain gitu. Baik itu dari segi bahasa kah, baik dari segi perilaku, kebiasaan, dan juga agama gitu. Itu adalah yang dikatakan dengan etnosentrisme ini. Nah, dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam pergaulan etnosentrisme ini masih sering terjadi, baik kita secara sadar maupun tidak sadar dalam melakukan perbuatan ini. Misalnya seperti melakukan berbagai contoh bullying, mengejek atau menjauhi temannya atau teman yang berasal dari Papua yang hanya karena kulit mereka hitam serta rambutnya yang keriting dan ikat. Nah, selanjutnya adalah chauvinisme yang merupakan konsep yang sederhana yang memberikan paham bahwa suatu suku bangsa mempunyai bentuk perasaan cinta, loyalitas yang tinggi, sikap dalam fanatisme maupun kesetiaan terhadap negara dengan tidak mempertimbangkan pandangan dari orang lain gitu. Nah, contoh dari chauvinisme ini berdasarkan pemaparan yang kita sudah jelaskan tadi, dalam agama ini konteksnya itu sangat rentan sekali dan selalu berujung pada isu sara. Faktanya di Indonesia hal ini terjadi misalnya dalam pemilihan cagup dan cawagup di Jakarta yang merusak tempat ibadah tanpa adanya rasa toleransi. Bahkan dalam pemilihan capres dan cawapres mendatang dan lain sebagainya. Nah, yang D, nepotisme. Nepotisme ini pemilihan orang bukan atas dasar kemampuannya, tetapi atas dasar hubungan kekeluargaannya, atas dasar hubungan kekerabatan gitu.
Dan kata nepotisme ini berasal dari bahasa Latin, yaitu nepos, berarti keponakan atau cucu. Nah, contoh dari nepotisme ini, seseorang penjabat negara mengangkat anggota keluarganya menduduki jabatan tertentu tanpa memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Nah, yang biasa kita sebut dengan orang dalam. Nah, selanjutnya yaitu separatisme. Separatisme ini adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia, biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam dari satu sama lain, atau suatu negara lain. Istilah ini biasanya tidak diterima para kelompok separatis karena mereka menganggapnya kasar dan memilih istilah yang lebih netral seperti determinasi. Dalam sejarah Indonesia adalah pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamasikan berdirinya pemerintah Soviet di Indonesia. Nah, tujuannya untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang mendasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Pada waktu yang bersamaan, gerakan PKI dapat merebut tempat-tempat penting di Madiun untuk menumpas pemberontakan PKI pemerintah gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah rasisme. Rasisme adalah pandangan terhadap arti ideologi ataupun paham yang dianut oleh masyarakat yang menolak atau tidak suka pada suatu golongan masyarakat tertentu yang biasanya berdasarkan rasnya, derajat, dan lain sebagainya. Itulah yang dikatakan dengan rasisme ini. Rasisme ini biasanya berdasarkan ciri fisik gitu, warna kulit kah, rambut, dan sebagainya. Dan paham pembedaan sikap maupun perlakuan terhadap kelompok masyarakat tertentu karena perbedaan yang rasial gitu. Orang yang menganut paham rasisme menganggap bahwa rasnya lebih superior sehingga memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Contoh dari kasus rasisme ini adalah kasus yang kerap kali ditemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia ialah tindakan rasisme pada masyarakat Papua yang hidup dan tinggal di Pulau Jawa. Biasanya mahasiswa yang berada di Jawa untuk melanjutkan jenjang pendidikan. Akan tetapi kerap kali pula mendapatkan cibiran terkait warna kulitnya, warna rasnya, rambutnya yang keriting atau ikal gitu. Nah, itu adalah contoh kasus dari rasisme ini. Nah, itu adalah keenaman contoh paham dari partikularisme dalam kelompok gitu. Jadi, bagi Ananda tolong dipahami dan Ananda bisa menjelaskan apa itu partikularisme kelompok dan apa-apa saja contoh dari paham yang menunjukkan partikularisme dalam kelompok